Terimalah salam dari Bumi Bung Karno. Aryo Blitar, ku punya semangat hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, hari ini saya berdiri di sini tidak hanya untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga untuk mengajak kita semua menelisik realita yang belum ditelisik, melihat lebih jauh, serta menimbang dengan lebih jernih realita serta persoalan-persoalan yang ada pada bumi yang kita tempati. Maka dari itu, perkenankan saya untuk membuka dengan satu pertanyaan. Apakah kita benar-benar memahami persoalan-persoalan itu, atau kita hanya memahami hal yang biasa kita lihat dan hal yang biasa kita dengar? Maka dari itu, pada mosi perdebatan kali ini, perkenankan saya, Cinditi Farazakia, selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Serengat dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Awards 2025 untuk menyampaikan bangunan-bangunan argumentasi yang akan menjawab posisi saya sebagai tim kontra dalam mosi perdebatan kali ini. Sebelumnya, mari kita ketahui lebih dulu definisi dari dua kata kunci yang telah saya temukan dalam mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu definisi dari kurikulum klasik, di mana kurikulum klasik adalah pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pengajaran terstruktur, berpusat pada guru, serta menekankan hafalan, disiplin, dan penguasaan materi secara teoritis. Sementara Dewan Juri yang terhormat, pembelajaran progresif adalah metode pendidikan yang diterapkan sejak akhir pertengahan abad ke-19 hingga sekarang, yang menekankan belajar lewat proaktif, pemecahan masalah, kolaborasi, kurikulum terintegrasi, serta tanggung jawab sosial. Di Indonesia, tercermin pada kurikulum merdeka yang memberi kebebasan pada guru dan sekolah untuk mengembangkan potensi siswa melalui pengalaman nyata. Dewan juri yang terhormat, bangunan argumentasi yang pertama, pendidikan klasik yang menekankan hafalan dan kanon tertentu yang dapat mengabaikan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa modern. Karena gaya belajar setiap siswa berbeda, sehingga pembelajaran progresif lahir untuk mendukung diferensiasi dan juga pembelajaran sesuai potensi siswa. Kemudian, kurikulum klasik dinilai kurang relevan dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman yang lebih membutuhkan kemampuan pemecahan masalah daripada hafalan semata. Dengan fokus pada pembelajaran klasik, pembelajaran ini tidak inklusif karena memposisikan siswa yang kurang pada akademik sebagai gagal. Progresif lebih inklusif dengan beragam jenis kecerdasan dan juga gaya belajar. Studi dari Universitas Negeri Malang menyebutkan bahwa filosofi progresivisme memungkinkan penerapan pembelajaran berbasis proyek relevan dengan kehidupan siswa pada abad ke-21 ini. Filsafat ini sejalan dengan Undang-Undang Sikdisnas Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan diarahkan untuk pengembangan potensi spiritual, kecerdasan, moral, serta keterampilan siswa, dan kurikulum merdeka merupakan aktualisasinya. Dalam jurnal World Economic Forum, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas menjadi top 3 skill yang diunggulkan pada pembelajaran progresif. Dan skill-skill ini merupakan skill yang kita butuhkan untuk mengarungi peradaban masyarakat zaman sekarang. Dari data PISA tahun 2018, Indonesia masih menduduki peringkat bawah padahal telah menerapkan model klasik selama puluhan tahun. Model klasik yang lebih cocok untuk daerah 3T adalah pernyataan yang dapat saya bantah dengan tegas. Sebab kurikulum merdeka justru lahir sebagai jawaban karena pendekatan klasik gagal menjawab disparitas dan juga stagnasi belajar. Pembelajaran progresif bukan berarti harus menggunakan teknologi canggih, di mana kurikulum merdeka telah membuktikan bahwa fleksibilitas memungkinkan guru dan juga sekolah memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai sumber belajar siswa. Tokoh-tokoh besar Indonesia seperti Bung Hatta dan juga Tan Malaka merupakan contoh dari keberhasilan pembelajaran progresif karena beliau-beliau ini melampaui pembelajaran klasik. Mereka adalah pembelajar mandiri yang sangat kritis. Contoh konkretnya terdapat pada negara Finlandia yang menduduki peringkat PISA sebagai tingkat kebahagiaan belajar tertinggi. Di Indonesia terdapat sekolah-sekolah baik dari kota maupun dari daerah yang telah menerapkan pembelajaran progresif dan berhasil secara efektif. Pendidikan klasik dengan semua ciri khasnya kurang sesuai dengan kompleksitas dan kebutuhan masa kini. Pendidikan progresif memberikan respon yang lebih inklusif, adaptif, dan juga relevan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menolak mosi ini dan dengan tegas mendukung dominasi dari pendekatan pembelajaran progresif. Terima kasih.